Your engines! There is no road! If you find him, he's mine. Whatever you have to do, however long it takes, protect the green place. This is our destiny. I want them back. Remember me. Halo semua, kembali lagi bersama saya di Zivilla Studio. Kali ini Mimin akan mereview sekaligus membahas kisah menegangkan dari sebuah film Warner Bros yang berjudul Furiosa: A Mad Max Saga yang dirilis pada tahun 2024. Perlu kalian ketahui bahwa film ini merupakan prequel atau merupakan bagian dari film sebelumnya, yaitu Mad Max Fury Road 2015. Di mana film ini menceritakan tentang seorang gadis yang diculik dan berusaha agar lolos dari pemimpin geng motor begundal. Tapi hal itu tidak mudah, karena ia harus menghadapi serangkaian kejadian mematikan untuk kembali ke bentengnya yang sedang dipeributkan oleh dua kelompok yang sangat brutal. Siapakah gadis itu dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita siapin dulu cemilan. Cus, langsung Mimin ceritain filmnya. Film ini berlatar bertahun-tahun setelah bencana global menyerang, seperti wabah penyakit, panas yang ekstrim, banyak kota-kota yang terbakar, dan bahkan uang tidak ada nilainya lagi. Akibatnya, wilayah Konoha menjadi gurun radioaktif, kecuali area Grand Place of Many Modar. Area ini menjadi salah satu yang selamat karena masih ada air bersih serta lahan-lahan pertanian. Sedangkan orang-orang yang berada di kawasan gurun radioaktif atau yang disebut sebagai Wasteland kini berubah menjadi brutal demi bertahan hidup. Scene kemudian menampilkan di Grand Place, di mana gadis kecil bernama Furiosa sedang memetik buah persik bersama temannya yang bernama Valkyrie. Tapi bersama dengan itu, mereka mendengar suara bising yang ternyata para penyusup geng motor dari Wasteland yang dipimpin oleh pria bernama Luhut. Furiosa yang penasaran kemudian mendekati mereka dan diam-diam memotong salah satu selang bensin motor dari mereka. Namun sayangnya, aksi Furiosa diketahui dan ditangkap oleh para geng. Dengan segera, Furiosa pun membunyikan peluitnya yang kemudian didengar oleh ibunya yang bernama Titik dan Jenderal Wowo. Titik dan Wowo pun mengejar para geng motor menggunakan kuda. Dalam aksinya itu, Jenderal Wowo berhasil menembak salah satu anggota geng, sehingga Titik bisa mengejar para geng menggunakan motor tersebut. Tapi tanpa Titik sadari kalau selang motor itu sudah terpotong oleh Furiosa. Dalam pengejarannya, Titik berhasil menembak salah satu dari mereka. Melihat temannya jatuh, Luhut pun mengambil tangki bensin temannya serta mengambil roda depan agar tidak bisa dipakai oleh Titik. Namun setelah Luhut pergi, Titik dengan cerdasnya mengganti ban roda tersebut dan memindahkan tangki cadangan ke motor itu sehingga ia bisa mengejar Luhut tanpa khawatir kehabisan bensin. Pengejaran itu pun berlangsung hingga petang dan kini anggota geng hanya tersisa 2 orang. Awalnya mereka ingin membiarkan Furiosa pergi agar mereka tidak dikejar-kejar lagi. Tapi mereka berpikir kalau Furiosa akan menjadi pencapaian terbesar mereka untuk diberikan ke panglima geng motor yang dikenal sebagai Mukidi. Jadi keduanya tetap ingin membawa Furiosa ke markas mereka. Namun di saat yang sama, Furiosa berhasil meraih belati dan melepas tali yang mengikat kakinya. Alhasil, ia langsung lari sebisa mungkin, tapi sayangnya dengan cepat ia kembali ditangkap oleh mereka. Keesokan harinya mereka akhirnya sampai di wilayah markas Mukidi. Namun Titik berhasil menembak rekan Luhut, sehingga Luhut sajalah yang sampai ke markas. Sesampainya di sana, ia langsung dihadang oleh salah satu letnan Mukidi yang bernama Emput. Pria dengan mata satu itu lalu menuntut Luhut agar memberitahu tentang asal Furiosa.
Luhut pun menjawab kalau Furiosa berasal dari wilayah yang subur serta berlimpah dan Furiosa hanya mau menjawab jika berbicara dengan Mukidi. Jadi mereka pun membawa gadis kecil itu ke Mukidi. Namun sebelum itu, Furiosa melemparkan tali ke leher Luhut yang tersangkut di ban motornya. Akhirnya motor pun terjatuh dan leher Luhut hampir terputus. Emput lalu membawa Furiosa ke hadapan pria berjenggot dengan tudung putih yang tak lain adalah Mukidi. Namun Furiosa tidak menjawab sepatah kata pun yang ditanyakan oleh Mukidi. Jadi mereka kembali membawa Luhut yang sudah berlumuran darah untuk menggambarkan peta di mana ia menemukan Furiosa. Tapi belum sempat menggambar, Luhut malah sudah modar duluan. Mukidi pun menyuruh bawahannya untuk membawa Furiosa ke tenda. Sementara itu, Titik mengenakan helm serta pakaian dari anggota geng yang ia bunuh untuk menyamar dan menyusup ke dalam camp tepat saat badai pasir datang. Ketika Furiosa berada di tenda, anak buah Mukidi lalu merebut dan memakan buah persik yang sebelumnya dipetik oleh Furiosa. Namun di saat itu juga Titik datang dan membunuh satu persatu dari mereka. Sampai akhirnya ia menemukan seorang wanita yang membersihkan Furiosa. Wanita itu kemudian memohon agar Titik tidak membunuhnya. Alhasil, Titik pun pergi begitu saja dengan membawa Furiosa dan memungut biji buah persik tadi. Tapi keputusannya itu ternyata salah, karena wanita itu malah memberitahu anak buah Mukidi yang secara langsung menembak tangki bensin Titik sampai membuat pakaian Titik terbakar. Titik lalu melepaskan pakaian terbakar tersebut dan terungkaplah kalau Titik terkena peluru di bagian punggungnya. Titik lalu mencoba kabur di tengah badai pasir yang melanda Westland. Mereka menggunakan anjing pelacak. Saat ibu dan anak itu sampai di gunung berbatuan, Titik meminta Furiosa agar pergi sendiri dan bersembunyi, sedangkan Titik memutuskan untuk menghadapi Mukidi untuk mengulur waktu. Titik juga berpesan agar Furiosa mencari jalan pulang menggunakan arah matahari dan bintang. Tak hanya itu saja, ia juga menyerahkan biji buah persik untuk nantinya ditanam dan meminta Furiosa tetap melindungi Grand Place. Awalnya Furiosa nurut dan pergi, namun saat melihat ibunya dipukuli habis-habisan oleh anak buah Mukidi, ia pun kembali di mana ia melihat ibunya sedang disiksa sambil diikat di pohon. Karena tak tega, Furiosa pun lari ke ibunya dan berakhir ditangkap oleh Mukidi. Mukidi lalu menyuruh anak buahnya untuk memaksa Titik agar mengungkapkan asal mereka. Namun Furiosa maupun Titik tetap tidak mau menjawab sehingga Titik pun terbunuh. Setelah kejadian itu, Furiosa tak pernah lagi bicara. Ia juga menjadi tawanan meskipun Mukidi seringkali menyebut Furiosa sebagai putrinya. Gadis sekecil Furiosa terpaksa ikut Mukidi bertahun-tahun dan menyaksikan bagaimana geng Mukidi semakin besar dan membrutal. Salah satu momennya adalah saat Mukidi menyudutkan kelompok yang lebih kecil dengan memaksa mereka masuk ke gengnya, dan sebagai bagian dari ritualnya, pemimpin kelompok itu dirantai masing-masing bagian tubuhnya pada 5 motor dan kemudian ditarik sehingga bagian tubuhnya terlepas. Di saat melakukan ritual itu, Mukidi memberi Furiosa boneka milik anaknya yang dulu agar Furiosa tidak ketakutan, tapi Furiosa menolak dan membuangnya. Selama ikut dengan Mukidi, kakek tua yang biasa dikenal sebagai Amin menawarkan untuk mengajari Furiosa tentang sejarah-sejarah pengetahuan, namun Furiosa terlihat tidak tertarik. Lalu di malam harinya, Furiosa mengambil sesuatu dari Amin dan mentato lengannya dengan gambar peta arah matahari serta bintang yang merupakan peta menuju Grand Place. Di suatu hari, Mukidi dan pasukannya sedang menjelajahi Westland. Sampainya, ia bertemu dengan geng Abah yang bentuknya berkulit putih dan mengalami luka di bagian kepala karena benda tajam. Geng Abah ini merupakan barisan depan pasukan Anis dari Wakanda. Mukidi pun menanyakan tempat di mana mereka bisa menemukan air bersih dan persediaan berlimpah. Jadi geng Abah ini menunjukkan bentengnya memiliki banyak air dan sayuran hijau. Geng Abah juga menunjukkan suar merah yang kemudian ditembakkan ke arah Mukidi dan membuatnya kegirangan. Setelah itu geng Abah pun mengarahkan Mukidi dan rombongannya ke benteng Wakanda. Sesampainya di Wakanda, terlihat kalau benteng itu dibangun dalam formasi batuan dan memompa air bersih dari bawah tanah.
Mukidi lalu memberi pilihan ke warga di sana agar menjadi pengikutnya. Dengan begitu mereka akan terhindar dari penderitaan. Mukidi juga mengatakan kalau Anis mengeksploitasi pengikutnya, tapi jika para pengikutnya setuju untuk bergabung dengan Mukidi, maka Anis harus berbagi kekayaan. Mendengar perkataan Mukidi, Anis beserta kedua anaknya yaitu Rocky dan Refli menertawakan upaya Mukidi tersebut. Karena mereka yakin kalau pengikutnya sangat setia dengan Anis. Dan untuk membuktikannya, pihak Mukidi memilih salah satu geng Abah yang kemudian dengan senang hati melakukan bunuh diri untuk menunjukkan kesetiaannya pada Anis. Pasukan geng Abah yang lain kemudian mulai menyerang geng Mukidi dengan melemparkan bahan peledak dan menggunakan derek untuk mengangkat kendaraan-kendaraan mereka. Alhasil, para geng Mukidi pun terpaksa memilih mundur. Setelah kejadian itu, Mukidi mulai mengawasi benteng Wakanda. Dari situ, ia tahu kalau Anis sering melakukan barter dengan benteng lain, di mana mereka sering menukar makanan dan air dengan gas di Gaston terdekat. Tak hanya itu, Anis juga melakukan barter dengan Bullet Farm untuk mendapatkan peluru. Jadi Mukidi pun menyerang salah satu truk milik beberapa anak buahnya dengan tepung beras segitiga biru untuk penyamaran. Setelah selesai, Mukidi meminta anak buahnya untuk pergi ke Gaston sambil memainkan drama seolah-olah para geng Abah ini sedang diserang oleh Mukidi dan kembali ke Gaston untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, drama itu tidak berhasil memancing perhatian penjaga Gaston bernama Basuki. Maka dari itu, Mukidi pun akhirnya memutuskan untuk membunuh anak buahnya yang menyamar sebagai geng Abah agar terlihat seperti nyata. Hal ini membuat sekutu Mukidi bernama SP mulai membenci Mukidi dan karena hal itu Basuki akhirnya membukakan gerbangnya. Setelah truk berhasil masuk, para anak buah Mukidi yang bersembunyi di dalam truk mulai membunuh para penjaga dan akhirnya Mukidi berhasil mengepung Gaston. Setelah berhasil mengambil alih Gaston, Mukidi lalu kembali ke Anis untuk melakukan negosiasi sambil menyerang Basuki. Di situ Mukidi mengungkapkan kalau Gaston sudah dipenuhi oleh bom dan akan meledakkan Gaston kecuali jika Anis setuju menjadikan Mukidi sebagai pemimpin Gaston. Namun Anis terlihat tidak peduli, bahkan saat penjaga Gaston dibunuh dengan parah sampai akhirnya ia melihat Furiosa dan akan menyetujui apa yang diinginkan oleh Mukidi jika mereka menyerahkan Furiosa. Mukidi pun menolak untuk memberikan Furiosa karena ia menganggap gadis kecil ini sebagai putrinya dengan sebutan Little D. Sampai akhirnya Furiosa berbicara untuk pertama kalinya dan mengaku kalau Mukidi bukanlah ayahnya, melainkan pelaku yang membunuh ibunya. Anis setuju untuk menyerahkan Gaston ke Mukidi dan memaksa untuk mengambil Furiosa. Ia juga meminta seorang pria dengan pengetahuan medis yang disebut sebagai Tom Hembong agar ikut dengan Anis. Dan setelah Mukidi setuju, Furiosa dibawa ke sebuah ruangan yang berisi beberapa wanita yang disebut sebagai istri Anis. Ternyata Anis memperistrikan mereka hanya untuk memperbanyak keturunan laki-laki. Dan jika mereka melahirkan anak perempuan lebih dari 3 kali, maka wanita itu akan dibuang begitu saja. Furiosa pun langsung pergi ke kamarnya untuk memotong rambutnya menjadi botak dan dibuat menjadi wig. Pada suatu malam, Rocky yang memiliki IQ minus 10 tiba-tiba menculik Furiosa dan membawanya ke kamarnya. Di sana, Rocky terlihat tergila-gila dengan Furiosa. Tapi untungnya, Furiosa berhasil kabur dan bersembunyi di bawah bangunan. Seiring berjalannya waktu, Furiosa kini menyamar dan berpura-pura menjadi laki-laki. Ia juga bergabung menjadi kuli bangunan Anis, di mana dalam pekerjaan berbahaya, Furiosa mampu mengatasinya dan hal inilah yang membuat Furiosa diangkat menjadi teknisi. Namun, meskipun beberapa dari mereka terlihat curiga dengan Furiosa, tapi ia tetap diam, tak mengatakan sepatah kata pun sehingga orang-orang mengira kalau Furiosa itu bisu.
Pada suatu hari lagi, para kuli sedang mengerjakan genjeran proyek kendaraan yang disebut war car. Kendaraan ini nantinya akan dikendarai oleh Genjer, seorang pria yang paling hebat selama Fury Road dan selalu membawa pulang barang rampasan dengan aman. Singkat cerita, saat Worker pertama kali beroperasi untuk mengambil gas di Gaston, tiba-tiba mereka diserang oleh mantan anak buah Mukidi yang kini berkhianat, yaitu SP yang kini menciptakan geng motor Nadem, yaitu motor yang dimodifikasi dengan sayap sehingga bisa menyerang musuh dengan terbang. Dalam serangan itu, selang bensin Worker bocor. Rekan Genjer bernama Tikno lalu turun ke bawah Worker untuk menambal selang tersebut dengan selang pendek. Namun dalam aksinya, Tikno terkena ledakan yang membuatnya jatuh dan ditangkap oleh Furiosa yang saat itu sedang memegangi sebuah motor agar tak terlindas ban Warwick. Tapi setelah Tikno memberikan selangnya ke Furiosa, motor itu terlepas dan membunuh Tikno. Di saat itu juga Furiosa berhadapan dengan geng Nadem yang memasang dinamit ke war car. Untungnya dengan bantuan geng Abah, Furiosa berhasil mengambil dinamit dan lanjut menambal selang yang bocor. Lights up! Lights up! Furiosa lalu pindah ke depan untuk menyingkirkan para Nadem. Aksi Furiosa tentu saja menarik perhatian Genjer yang terkesan dengan keterampilan bertempur Furiosa dan mengetahui kalau Furiosa adalah wanita. Furiosa dan Genjer lalu bekerja sama melawan para Nadem dalam serangan itu. Furiosa berhasil mengaitkan Nadem terakhir dan menyuruh geng Abah tersisa untuk mengaitkan bom Big Knocker. Namun sayangnya geng Abah tersebut terkena tembakan sehingga Furiosa terpaksa turun tangan untuk menghentikan Knocker dan akhirnya berhasil menyingkirkan semua Nadem. Setelah mereka mengalahkan musuh, semua musuh Furiosa mencoba mengambil alih war car dari Genjer dengan tujuan untuk pergi ke Grand Place. Tapi Genjer dengan mudah menjatuhkan Furiosa dan meninggalkannya sendirian di tengah wasteland. Namun tak lama kemudian Genjer berubah pikiran dan kembali ke Furiosa. Genjer memberitahu kalau tak ada tempat lain di wasteland. Genjer juga baru saja kehilangan krunya. Jadi ia mengajak Furiosa untuk bergabung dengannya dan nantinya Genjer akan mengajari Furiosa tentang kendaraan serta bertempur. Dengan begitu Furiosa bisa kabur di waktu yang tepat dan keahliannya sudah cukup. Melihat kalau Genjer ini orang baik, Furiosa pun menerima tawaran tersebut. Semakin berjalannya waktu, kini Furiosa serta Genjer semakin dekat dan menjadi tim yang sangat tangguh. Not cool. That you asked for. Untuk mengenang pertemanan mereka, Genjer pun memberi hadiah kepada Furiosa berupa senapan shotgun yang ia dapatkan dari penjaga Bullet Farm. Whatever your name. Pada suatu hari saat keduanya pergi ke Gaston untuk menukar bahan bakar, mereka mendapati kalau tempat itu menjadi sangat kacau dan dipenuhi oleh orang-orang yang sangat brutal. Bahkan kepemimpinan Mukidi juga melemah dan orang-orang di sana tak mendengarkan lagi perintah dari Mukidi. Hal ini dikarenakan Mukidi yang tak pandai dalam mengelola. Mukidi lalu menyuruh Genjer agar menyampaikan kalau ia ingin rapat dengan Anis dalam waktu 3 hari lagi. Saat mereka hendak keluar dari Gaston, mereka diserang oleh orang-orang yang hilang kendali. Disitulah Furiosa tertikam di bagian bahu, tapi untungnya mereka berhasil keluar dari Gaston dengan selamat. Setelah kejadian itu, Genjer dan Furiosa menemui Anis untuk menyampaikan apa yang terjadi. Namun, Anis merasa itu sebagai ancaman dan berniat untuk menyerang Mukidi. Jadi ia menyuruh Genjer dan Furiosa agar pergi ke Bullet Farm untuk mengambil persenjataan. Di malam harinya Genjer dan Furiosa kemudian duduk di atas tebing, di mana Genjer meyakinkan Furiosa kalau ini sudah waktunya untuk Furiosa pergi. Ia juga berjanji akan membantu apapun agar Furiosa bisa sampai di tempat asalnya. Jadi Furiosa mengajak Genjer agar ikut dengannya dan hidup di Grand Place yang kemudian disetujui oleh Genjer.
Keesokan harinya, Genjer dan Furiosa pergi ke Bullet Farm. Saat di tengah jalan, Genjer menghentikan Workar dan mulai memerintahkan para geng Abah yang mengendarai mobil untuk pindah ke Workar. Sedang mobil itu akan dikendarai oleh Furiosa. Tentu saja Furiosa langsung ngerti kalau Genjer sedang mengatur pelarian Furiosa. Sesampainya di Bullet Farm, mereka malah mendapati kalau Mukidi dan anak buahnya sudah menggeledah Bullet Farm. Karena sebelumnya Mukidi sudah mengantisipasi kalau Anis akan mengambil semua amunisi dan membunuhnya. Genjer lalu mulai menembak anak buah Mukidi, sedang Furiosa melindungi Genjer dari balik gerbang. Genjer kemudian mengendarai Workar dan menembakkan flare gun yang menandakan kalau Furiosa harus cepat-cepat pergi, sedangkan Genjer akan mengorbankan dirinya guna menahan para anak buah Mukidi. Namun karena selama ini Genjer sudah membantu Furiosa, Furiosa pun tak tega dan memutuskan kembali untuk menyelamatkan Genjer. Genjer lalu mengendarai Workarnya dan menabrakkan semua yang ada di sana. Sedangkan Furiosa mencoba membunuh Mukidi menggunakan senapan sniper yang bersembunyi di balik menara. Namun, Mukidi bukan orang yang bodoh. Ia berhasil mengambil sebuah bazooka dan langsung menembaknya ke Furiosa. Sementara, Genjer menabrakkan menara tersebut sehingga membuat Mukidi bergelantungan di sebuah tangga. Namun setelah itu, Workar yang dikendarai oleh Genjer tersangkut alat berat dan akan jatuh ke dalam galian tambang. Melihat hal itu, Furiosa pun langsung menyusul menggunakan motor dan menyelamatkan Genjer dari Workar yang terjun bebas ke jurang. Keduanya lalu berhasil kabur dan melarikan diri menggunakan mobil. Melihat mangsanya pergi, Mukidi pun tak tinggal diam. Ia segera naik ke truk monster dan mengejar Furiosa. Sementara itu, Furiosa dan kemudian melaju untuk mencari Grand Place. Tapi di tengah jalan ternyata Mukidi dan anak buahnya mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Dalam pengejaran itu, Mukidi berhasil mendekati mobil Furiosa dan menembak bahu Genjer. Ia juga berhasil menjepitkan tangan kiri Furiosa yang membuat tulangnya patah. Dan hanya dengan waktu yang sangat singkat, Mukidi berhasil membalikkan mobil mereka dan menangkap Genjer serta Furiosa. Mukidi kemudian mengikat tangan kiri Furiosa di atas derek mobil monsternya tanpa disadari kalau wanita itu adalah gadis kecil yang ia tawan dulu, sehingga Genjer diikat lalu diseret menggunakan motor dan dijadikan santapan untuk anjing mereka. Penyiksaan itu berlangsung sampai matahari terbenam. Tapi saat Mukidi akan mengeksekusi Furiosa, ternyata Furiosa berhasil memotong tangan kirinya dan melarikan diri menggunakan motor. Furiosa lalu melakukan perjalanan cukup panjang, sampai akhirnya ia hilang kesadaran dan ditemukan oleh nenek-nenek yang merawat lukanya yang dipenuhi oleh belatung. Namun setelah terbangun, Furiosa memilih pergi dan kembali ke benteng Wakanda. Setelah sampai di benteng, Furiosa memberitahu semua yang telah terjadi di Bullet Farm kepada Anis. Jadi Anis pun memutuskan untuk memulai perang gurun dan menghabisi kelompok Mukidi. Furiosa juga bersumpah jika ia bertemu dengan Mukidi, ia akan membunuhnya secara pribadi. Hal itu dipicu dengan kemarahan karena Mukidi sudah membunuh ibunya dan juga Genjer. Anis lalu memerintahkan Refli untuk memimpin perang. Namun sebelum melakukan serangan, mereka lebih dulu mengirim 4 geng Abah ke Gaston sambil menciptakan debu pasir sehingga Mukidi mengira kalau Anis masuk ke dalam perangkapnya. Namun saat Mukidi mulai bergerak, para geng Abah langsung putar balik dan dari situlah pasukan Mukidi terkepung dan peperangan pun terjadi. Selama perang, Furiosa lalu membuat lengan mekanik baru untuk melengkapi tangannya yang patah. Ia juga kembali memotong rambutnya. Dalam peperangan itu, pasukan Mukidi sudah banyak dikalahkan dan sudah dipastikan kalau Refli memenangkan peperangan. Namun Mukidi berhasil melarikan diri ke padang pasir. Mendengar kabar ini, Furiosa pun langsung pergi menemui Refli dan bertemu Amin yang kini berpihak kepada Anis.
Di saat itu juga Furiosa melihat mobil terkencang dan ganas bernama Chunky Black yang akan dikendarai oleh Rafli. Namun sebelum Rafli mengambil Chunky Black, Furiosa lebih dulu membawa pergi Chunky Black untuk mengejar Mukidi. Singkat cerita, saat Mukidi mengetahui kalau ada yang mengejarnya, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk berpencar guna mengelabui Furiosa, dan ketika Furiosa datang, ia pun dibingungkan dengan 3 kelompok Mukidi yang terpisah menjadi 3. Furiosa selalu memilih mengejar pengendara yang diduga Mukidi. Dalam pengejarannya, Furiosa berhasil membunuh anak buah Mukidi. Namun saat ia menabrak kendaraan Mukidi, terungkaplah kalau dia bukanlah Mukidi. Furiosa pun menabrak pria itu sampai jatuh ke pasir sedot. Setelah itu Furiosa menggunakan snipernya untuk memantau 2 pengendara yang salah satunya mengarah ke Queen. Namun pengendara itu malah mendapatkan nasib sial, di mana Queen itu ternyata dihuni oleh para begundal-begundal kopling yang langsung membunuh pengendara tersebut. Dan saat diamati ternyata dia bukan Mukidi, yang artinya pengendara yang berkendara ke arah sana adalah Mukidi. Furiosa pun segera mengejar Mukidi yang masuk ke dalam badai. Setelah badai mereda, Mukidi terbangun dari tidurnya, dan saat ia hendak minum, ternyata kantong minumannya sudah dirobek. Ia juga menemukan kalau roda depan motornya telah hilang, yang artinya seseorang berada di sini. Dan benar saja, Furiosa lalu menampakkan dirinya di bukit pasir dan membiarkan Mukidi berlari. Setelah itu, Furiosa mengikuti Mukidi sampai Mukidi kelelahan dan akhirnya pasrah. Furiosa kemudian menghadapi Mukidi secara langsung, namun Mukidi tidak mengenalinya. Mukidi juga sempat mengambil belati di sepatu Furiosa untuk melakukan perlawanan, namun Furiosa membiarkannya karena itu hanya gagangnya saja. Setelah itu, Furiosa mengikat tangan dan kaki Mukidi dengan rantai. Furiosa lalu lanjut memukuli Mukidi sambil mengarahkan senjatanya. Ia memberitahu kalau belasan tahun yang lalu ada gadis yang diperlakukan tidak adil oleh Mukidi. Namun Mukidi masih saja tidak ingat karena terlalu banyak wanita yang ia siksa. Jadi Furiosa terus memukulinya beberapa kali hingga membuat Mukidi pingsan. Furiosa kemudian mengambil boneka beruang milik Mukidi. Dari situlah ia baru sadar kalau Furiosa adalah Little D. Worthy. Tapi bukannya ketakutan, Mukidi malah kegirangan melihat Furiosa yang sekarang ganas dan mengaku kalau ia selama ini sudah menunggu Furiosa. Hal itu disadari karena Mukidi ingin Furiosa menjadi penerus sejatinya. Apalagi Furiosa sudah dipenuhi dengan haus darah dan balas dendam. Namun Furiosa menolak dan mengatakan kalau ia tidak akan menjadi seperti Mukidi. Furiosa selalu menghabisi Mukidi dengan cara seperti Mukidi membunuh ibunya dan juga Genjer, yaitu dengan diikat lalu diseret menggunakan mobil, kemudian menggantungnya di atas pohon dan di bawahnya dinyalakan api. Namun, narator film juga menyebutkan kalau Furiosa membawa Mukidi ke benteng Wakanda, di mana ia menanam biji buah persik yang sebelumnya dikasih oleh ibunya. Benih pohon itu lalu tumbuh dari perut Mukidi yang membusuk dan menghasilkan buah persik yang segar. Film ini kemudian berakhir dengan Furiosa yang membawa para istri Anis ke dalam truk, sehingga ia bisa membebaskan mereka dari benteng Wakanda. Dan ini akan dilanjutkan ke film Mad Max Fury Road 2015 dan film ini pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Furiosa Max Saga. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesamaan nama atau kesalahan dalam penyampaiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru ya dari Zivilla Studio. Thanks for watching and see you on the next video.